meninggal 9 kali sampai melihat Ka'bah langsung dari Jawa Timur. Itulah dua karomah yang diyakini banyak orang menjadi keistimewaan murid-murid Sunan Ampel, Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Yang satu dikenal bisa melubangi dinding Masjid Sunan Ampel yang kemudian memperlihatkan langsung Ka'bah di depan mata. Sementara yang lain diketahui memiliki 9 makam karena kisah hidup kembali sampai 9 kali. Seperti apa sebenarnya kisahnya? Perjalanan Wali Story membawa tim ke Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di Komplek Pemakaman Sunan Ampel yang berada di Kecamatan Semampir. Dipercaya menjadi Wali Songo kedua setelah Maulana Malik Ibrahim, area wisata religi andalan Kota Pahlawan ini memang tak pernah sepi dari peziarah. Ini adalah air suci, air karomah yang konon peninggalan langsung dari Sunan Ampel. Jadi peziarah biasanya sebelum dan sesudah meninggalkan komplek ini wajib katanya minum dan mencoba air. Kita mau coba ya buat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang meyakini mata air Masjid Sunan Ampel yang dialirkan ke dalam 9 gentong bukanlah sekedar air biasa. Ada tuah yang dipercaya dapat memberikan keberkahan, kesehatan, bahkan pembuka tabir kebenaran. Bahwa dulu pernah ada orang mengambil atau mencuri sehingga orang itu tidak mengaku. Salah satu pembuktiannya melalui meminum air Mbah Sunan Ampel itu sendiri. Setelah itu salah satu kiai setempat menyatakan bahwa kalau kamu memang tidak mencuri, berani nggak kamu minum dari air peninggalan Mbah Sunan Ampel? Tentunya kalau memang kamu melanggar, kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Tak sekedar karomah dari Sunan Ampel, dari tutur lisan turun-temurun, sumber air yang digali ketika pembangunan masjid ini banyak dikaitkan dengan kedatangan sosok Nabi Muhammad SAW. Mbah Sunan Ampel itu sempat beriktikaf, sempat berzikir kepada Allah bahwa dimudahkan untuk mencari air di area setempat ini. Tentunya ala kulihal pada akhirnya kerawuan atau kedatangan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah melewati gentong, pengunjung akan masuk melewati gapura klasik yang dikenal sebagai gapura Moh Limo, penanda dari ajaran Sunan Ampel yang penuh dengan filosofi. Gambar-gambar atau filosofi ini menggambarkan bahwa ini adalah sebagai simbol-simbol kehidupan. Moh Limo adalah sebagai benteng kehidupan manusia supaya hidup ke jalan yang benar. Kemudian kalau cengkeh, padi, bunga, dan matahari adalah sumber kehidupan juga. Ini masih asli. Keinginan kami mengulik sosok Mbah Bolong dan Mbah Soleh pun disambut hangat para pengurus makam. Tetapi sebelumnya kami diminta berziarah terlebih dulu ke pusara Sunan Ampel. Jika dibandingkan dengan makam wali-wali lain, pusara waliullah bernama asli Raden Ahmad Rahmatullah ini tampak lebih terbuka. Bersanding dengan makam sang istri, ulama besar dari negeri Champa atau Vietnam ini diyakini datang ke tanah Jawa pada tahun 1443. Kini, 700 tahun lebih setelah kematiannya, sosok Sunan Ampel tampak masih berada dekat dengan umatnya. Meninggalkan area pusara Sunan Ampel, kami dituntun ke sebuah makam kecil tak jauh dari pasarean Sunan Ampel. Inilah makam Mbah Son Haji yang juga dikenal sebagai sebutan Mbah Bolong. Tak hanya makamnya yang dekat, dulu sosok Mbah Bolong juga dikenal sebagai salah satu santri andalan Sunan Ampel. Mbah Son Haji ini adalah murid beliau yang ahli perbintangan, ahli ilmu falak yang bisa mengarahkan kiblat salah satunya. Karena kebetulan arah kiblat pertama kali di Masjid Ampel beliaulah yang menentukan. Dari cerita turun-temurun, Mbah Son Haji dipercaya berasal dari Maghrib atau Afrika Barat, tepatnya Maroko. Saat membuka Masjid Ampel, konon ada keraguan-raguan di beberapa santri terkait tepat atau tidaknya kiblat menghadap Ka'bah.
Sosok Mbah Bolong lah yang akhirnya menjadi jawaban dengan sebuah karomah yang luar biasa. Yang versi awal itu pakai tongkat. Nah, pakai tongkat dibolongin itu tembok itu dibolongin. Bahkan tembok tersebut bisa terlihat Ka'bah dari tembok itu. Ka'bah yang ada di Hijaz atau sekarang ada di Saudi atau di Mekah, betul. Nah, di bagian lengkungan ini ternyata ini jadi maaf ya Gus ya, ini di bagian tengah ini dulunya visual dari Mekah atau Ka'bah ya. Ka'bah yang ada di Mekah atau di Arab Saudi yang asli. Kurang lebihnya Mbah Son Haji melubanginya di area sini. Dan ini adalah kiblat atau tempat imam pertama ini ya, yang untuk Masjid Mbah Sunan Ampel. Meski sekarang mihrab baru telah dibuat dikarenakan perluasan masjid, kesakralan lubang Mbah Bolong tak berkurang sama sekali. Tak sedikit jamaah yang berusaha mendapatkan tempat di bawah mihrab pertama ini karena diyakini doa dan permintaan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia biasa tentunya kalau kami mempunyai hajat, kami mempunyai sesuatu yang kami lakukan dan masih ada rasa istilahnya itu syak atau ragu, kami beriktikaf atau kami sholat malam serta berzikir, membaca sholawat di area sini. Walaupun itu hanya dalam mimpi, Mbah Sunan Ampel pernah kerawuan atau kedatangan Nabi Muhammad, tentunya itu adalah nilai plus buat saya secara pribadi. Berjalan keluar masjid, tepatnya menuju ke Serambi sebelah utara, pengunjung akan melihat keberadaan 9 pusara yang berjajar rapi dan berpagar besi. Inilah makam Mbah Soleh. Nah, ini saya tepat berada di area pusara atau makamnya Mbah Soleh. Nah, ini saya mau menghitungnya dari yang paling ujung. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pusara dengan batu nisan yang saya katakan kembar atau mirip. Kemudian ada 1 pusara atau 1 makam yang berbeda. Tetapi tadi dari penjelasan dari petugas di sini atau penjaga yang di sini, memang ini adalah 9 ini adalah makam Mbah Soleh semua. Dalam sebuah kisah yang masyhur disebutkan, Mbah Soleh sendiri adalah salah satu santri Sunan Ampel yang tak pernah melewatkan harinya tanpa membersihkan masjid. Bahkan Mbah Soleh disebut-sebut sebagai marbot Masjid Sunan Ampel. Ketika Mbah Soleh meninggal, Sunan Ampel pun sangat sedih. Masjidnya semakin hari semakin kotor sampai akhirnya Sunan Ampel mengucap. Beliau tidak sengaja mengucap, andai masih ada Soleh, mungkin masjid ini akan bersih. Subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala, Mbah Soleh itu datang untuk menyapu kembali. Oh gitu? Iya, menyapu kembali. Itu hidup ya? Itu hidup lagi. Kemunculan sosok Mbah Soleh yang sudah meninggal pun membuat santri Sunan Ampel terheran-heran. Beberapa bulan setelahnya, sosok Mbah Soleh meninggal untuk kedua kali. Dan sesaat setelah dimakamkan, sosok Mbah Soleh muncul untuk kesekian kali. Peristiwa hidupnya kembali Mbah Soleh, semua terjadi ketika Sunan Ampel masih hidup. Baru ketika Sunan Ampel wafat, konon sosok Mbah Soleh tak pernah lagi terlihat kemunculannya. Jasad yang ada di dalamnya semuanya Mbah Soleh atau orang berbeda tetapi namanya Soleh? Tentunya kalau dilihat dari cerita-ceritanya katanya sih kuburannya sama semua, ada jasadnya semua. Ada jasadnya semua, dimulai dari yang paling ujung, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai pada yang paling tinggi sendiri. Yang paling tinggi, yang paling besar. Yang paling terakhir intinya. Begitu besar karomah yang dimiliki Mbah Bolong dan Mbah Soleh, membuat makam ulama ini tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya di bulan Ramadan, di hari biasa pun ratusan peziarah silih berganti berdatangan untuk bermunajat dan memanjat doa. Kalau umumnya itu karomahnya dari Mbah Ampel itu kan harus ke Mbah Bolong dulu sama ke Mbah Soleh dulu, baru afdolnya baru ke Sunan Ampel, seperti itu. Soalnya dari keluarga itu kalau nggak ke Mbah Soleh sama Mbah Bolong itu nggak lengkap gitu, nggak afdol, iya. Sejatinya, sifat dan ajaran yang baik seseorang memang akan selalu dikenang meski kepergiannya telah berganti masa.
Hal itu juga berlaku bagi mereka yang mungkin tak mengenal ataupun melihat sosoknya secara langsung. Perkara kebenaran dari semua kisah karomahnya biarlah menjadi rahasia dari sang pemilik semesta.